Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 67 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema memahami berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, pada umumnya semua orang menghendaki hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hal ini bisa dilihat dan didengar dari doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan oleh setiap orang percaya. Doanya seperti ini: Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati keluargaku, Tuhan berkatilah pekerjaanku, berkatilah usahaku, Tuhan berkatilah pelayananku, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, doa semacam itu memang tidak salah. Tetapi bila diperhatikan secara seksama, maka doa-doa tentang berkat itu hanya ditunjukkan kepada diri kita sendiri. Ini pemahaman doa tentang berkat yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan berbeda dengan pemazmur. Ia mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pemazmur paham betul mengelola berkat itu dalam hidupnya secara pribadi, dalam hidupnya sebagai keluarga, dan dalam hidupnya sebagai suatu bangsa. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini, yaitu yang pertama, berkat itu sumbernya dari Allah. Dalam Mazmur 67 ini kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Dalam Alkitab ketika sebuah kata diulang-ulang, maka hal itu menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Saudara-saudara terkasih, itulah sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini untuk memberi berkat kepada kita. Sumber berkat itu bukan ada di tugu-tugu berhala, bukan ada di pucuk-pucuk bukit, di pohon besar, atau di danau, atau hal-hal yang lain yang duniawi. Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanyalah satu, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua adalah mintalah berkat itu kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selain kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, maka sudah seharusnya ketika kita meminta berkat, kita meminta kepada Allah saja. Pemazmur menegaskan kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Bagian firman Tuhan ini jelas bahwa pemazmur meminta berkat itu kepada Allah saja bagi hidupnya, karena dia tahu bahwa Allah adalah sumber berkat. Oleh karena itu, menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber kasih, tetapi kita mengabaikan Dia lalu meminta berkat kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Perbuatan tersebut dalam pandangan Allah merupakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa minta berkat kepada Allah Bapa di sorga. Maka apa yang kita minta pasti akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah. Pelajaran yang ketiga pagi hari ini adalah kita pasti diberkati Allah. Sahabat-sahabatku yang kukasihi dalam Tuhan, pemazmur tegaskan tanah telah memberikan hasil. Allah kita memberkati kita
Allah memberkati kita. Mazmur 67 ayat 7-8. Bagian firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Pelajaran yang keempat pagi hari ini adalah kita harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pemazmur dalam ayat 3-6 menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus membagi berkat rohani, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Lalu kita juga harus menjadi saluran berkat materi bagi orang lain. Inilah yang Allah kehendaki dari hidup kita sebagai umatnya. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Intinya kita tidak boleh egois dan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita dipanggil, diselamatkan, dan diberkati oleh Allah supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan dan hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.